Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Raditya dari kelas 2B dengan EPM 247824049, ingin membuat tugas, yaitu tugas video hands on, yaitu menjelaskan kode dari chatroom app. Oke. Nah, jadi di sini adalah file modul dari client.py-nya, yaitu di sini saya menggunakan dua modul. Pertama yaitu import socket dan import threading. Import socket ini untuk memanggil modul socket ya teman-teman. Terus ada threading, ini modul untuk pengambilan untuk pengerjaan klien dan server ini bisa jalan sama-sama gitu ya, paralel, kayak ya nggak paralel sih, tapi kayak bisa berjalan bersama seperti kita melakukan sebuah multitasking gitu. Tapi bergantian-gantian gitu. Misalnya dari pertama kita panggil server dulu gitu kan, terus nanti kan server menunggu, habis itu nanti klien masuk lagi. Kayak kita tuh ada lagi masak air sama nyuci piring. Nah, itu kan bisa kita lakuin barengan ya, tapi bukan lakuin barengan sambil masak air sambil nyuci piring kan. Kalau masak air kan bisa ditunggu gitu kan, tapi ini kayak mana ya, kayak kita masak air dulu, terus kita cuci piring gitu. Jadi ya kayak bisa sambil ngerjain bareng lah gitu ya, seperti itu tuh untuk import threading. Lalu di sini saya menggunakan fungsi yaitu def receive message, yaitu berguna untuk menerima pesan dari server secara terus menerus menggunakan thread terpisah. Nah, di sini saya menggunakan loopingan ya, yaitu while true. Nah, habis itu di sini saya menggunakan client socket sama dengan socket ini untuk memasukkan inputan, yaitu socket.af init socket sockstream, dan juga client socket.connect ini untuk memasuki server dengan cara memasuki IP dan port yang sama. Ini localhost ini ya IP kita lah gitu. Nah, kalau 1345 ini portnya. Jadi biar bisa kita terhubung satu sama lain tuh dengan sama, yaitu menggunakan IP agar mendapatkan server yang sama. Lalu di sini ada name input, ini untuk masukkan username kita. Habis itu client socket send ini untuk kirim nama ke server gitu. Habis itu ini local underscore IP local port tambah dengan client socket get sock name, itu digunakan untuk misalnya kita sudah tergabung pada server. Nah, itu nanti bakalan terdapat seperti pemberitahuan gitu kalau misalnya kita sudah tergabung gitu kan. Lalu threading.thread target retrieve message, ini args sama dengan client socket daemon true start, ini untuk membuat dan menjalankan thread baru untuk menerima pesan dari server tanpa mengganggu input user. Nah, habis itu
Habis itu ada ini ya, sama dia masih dari trading trade. Habis itu ada client socket close, itu untuk menutup koneksi dari server. Jadi kalau misalnya kita comment prompt kita tuh kita kita silang gitu, kita close, nanti bakalan tertutup dah, nanti bakal ada pesan. Nah seperti itu. Oh ini nih untuk ini ke menyampaikan pesan ke server kalau misalnya kita keluar. Lalu ada server, yaitu sama saya menggunakan modul atau berupa import socket, import reading. Dari sini ada client ini client ini adalah dictionary untuk menyimpan koneksi socket dari dan username dari setiap klien. Nah terus ada dev broadcast, ini untuk biar kita biar server tuh bisa ngubungin ke semua klien gitu. Kayak kayak bisa jadi buat grup gitu, jadi nggak cuma satu orang tapi bisa 2 bahkan lebih gitu. Lalu ada handle client, ini untuk menangani komunikasi dengan satu klien. Habis itu ada exception, ini kalau misalnya ada error ya. Habis itu username sama dengan get client socket unknown, itu fungsinya menerima username dari klien pertama kali saat terhubung. Jadi ini sama yang tadi ini, itu sama ya, dia saling connect gitu. Dan nggak ada yang tertinggal. Lalu ini server socket sama dengan socket itu sama kayak tadi, itu ada server socket bin localhost. Nah ini nih untuk 3 ini untuk digabung ini karena kita nge-setup servernya lah, biar IP-nya itu tetap IP dan portnya itu tetap sama. Lalu ada server socket listen, itu untuk menyediakan antrian maksimum 5 koneksi yang menunggu. Jadi kita kalau misalnya satu orang, kalau misalnya kita di sini tulis 1, yang bisa terhubung itu cuman 1 itu ke servernya. Tapi kalau misalnya kita ketik 5, berarti yang bisa terhubung ke servernya bisa sampai 5 klien gitu. Nah bisa ada jadi yang while true ini ini sama ya, dia sama yang kayak ini tadi ya, untuk menerima pesan dari server gitu. Yang ini biar server ngehubungin pesan ke klien. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya, klien Pi bertugas menghubungkan pengguna ke server dan mengirim atau menerima pesan. Lalu server.py ini kesimpulannya untuk mengelola koneksi dari banyaknya klien dan mendistribusikan pesan antar klien secara real time. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada banyak salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.